Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to this channel. So, kalau misalkan sebelum-sebelumnya kalian udah melihat teman-teman aku memaparkan materi, kali ini giliran aku yang akan memaparkan materinya. Tapi, seperti yang pepatah pernah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Atika Hevenka dari Institut Tiami, Kampus Depok B, Prodi Administrasi Publik Konsentrasi Perpajakan. So guys, kali ini saya berkesempatan untuk memaparkan materi yang ada pada modul 3 Institut Setiami yang bertemakan memahami konsep moral bagi administrator dan etika pembangunan. Untuk materinya sendiri akan saya bagi menjadi 3, yaitu materi A, B, dan materi C. Langsung saja kita masuk ke materi A, yaitu birokrasi, konsep, tujuan, dan moral. Istilah birokrasi diperkenalkan oleh filosofis Prancis, yaitu Baron de Grimm, dari asal kata bureau yang berarti meja tulis di mana para pejabat bekerja di belakangnya, menurut Setiono tahun 2002. Namun, dalam suratnya, Baron de Grimm mengakui bahwa kata tersebut telah lebih dulu dilontarkan oleh Vincent de Gaume dengan istilah bureaumania, menurut Albro tahun 2005. Gaume menggunakan kata tersebut untuk mengungkapkan kekecewaannya pada pelayanan pemerintah. Selanjutnya ada Weber yang berpandangan bahwa birokrasi merupakan tahapan puncak dari perkembangan sistem administrasi yang rasional. Birokrasi dinilai rasional karena memiliki kendali berdasarkan keahlian teknis dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, menurut Tompkins tahun 2005. Weber dalam Versman tahun 2009 memaparkan 8 ciri birokrasi. Ciri-ciri birokrasi tersebut adalah yang pertama, tugas-tugas di organisasi secara berkesinambung dan berdasarkan pada aturan. Yang kedua, tugas-tugas dibagi berdasarkan bidang yang berbeda, sesuai fungsinya yang masing-masing dilengkapi dengan kewenangan dan pemberlakuan sanksi. Yang ketiga, jabatan disusun secara hierarkis dan kontrol di antara jabatan-jabatan tersebut ditetapkan dengan jelas. Yang keempat, aturan disesuaikan dengan pekerjaan, dapat berupa teknis atau legal, dan dengan hal tersebut maka diperlukan orang-orang yang terlatih. Yang kelima, anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai individu pribadi. Yang keenam, pemegang jabatan tidak sama dengan jabatannya. Yang ketujuh, administrasi didasarkan pada dokumen tertulis. Hal ini cenderung menjadi kantor sebagai pusat organisasi modern. Yang kedelapan atau yang terakhir, sistem otoritas hukum memiliki banyak bentuk. Tetapi jika dilihat aslinya, sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik. Hal ini kemudian dimanifestasikan oleh Weber pada tahun 1978 dalam beberapa aturan birokrasi menurut Theory tahun 2007. Yang pertama, para staf secara pribadi diberikan kebebasan. Mereka hanya menjalankan tugas impersonal terkait jabatannya. Yang kedua, terdapat hierarki jabatan yang jelas. Yang ketiga, fungsi-fungsi jabatan sangat jelas. Yang keempat, pejabat diseleksi berdasarkan kualifikasi profesional. Yang kelima, ada struktur karir yang memungkinkan untuk kenaikan pangkat, baik melalui senioritas, prestasi, maupun penilaian atasan. Dan yang terakhir, pejabat tunduk pada sistem pengadilan yang terpadu dan sistem yang disiplin. Menurut Abdullah dan Syamsuddin tahun 1991, birokrasi merupakan keseluruhan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi. Berdasarkan tugas pokok yang mendasari organisasi, Abdullah dan Syamsuddin membuat 3 kategori birokrasi, yaitu yang pertama, birokrasi pemerintah umum. Organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan dari pusat hingga daerah. Tugas yang dijalankan lebih bersifat mengatur. Yang kedua, birokrasi pembangunan.
organisasi pemerintah yang menjalankan bidang tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan. Birokrasi tipe ini menjalankan fungsi pembangunan atau development function. Dan yang terakhir, birokrasi pelayanan. Unit organisasi pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti sekolah dan rumah sakit. Selanjutnya kita masuk ke materi B, yaitu kehidupan pribadi pejabat pemerintah. Para pejabat sesungguhnya bukan warga negara biasa. Para pejabat memiliki kekuasaan atas warga negara, dan bagaimanapun para pejabat merupakan representasi dari warga negara. Perbedaan-perbedaan signifikan antara pejabat negara dan warga negara membuat berkurangnya wilayah kehidupan pribadi atau privacy para pejabat negara. Karenanya, privasi pejabat negara tidak harus dijaga, bila perlu dikorbankan untuk menjaga keutuhan demokrasi dan menjaga kepercayaan warga negara. Kebijakan-kebijakan politik yang diambil sebesar dan atau seluas apapun sedikit banyak berpengaruh bagi kehidupan warga negara. Jadi, layaklah bila masyarakat mengetahui secara detail mengenai kehidupan pejabat-pejabat negara. Selanjutnya materi hak publik terhadap pejabat negara menurut Thomson 2002. Pertama, adakah akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan dan informasi terhadap perdebatan yang terjadi? Artinya, publik dapat saja mempertanyakan etika bagi para pembuat undang-undang. Lalu yang kedua, dapatkah publik memiliki akses terhadap kehidupan pribadi para pejabat negara? Misalnya, dengan mengetahui sumber kekayaan pribadinya. Konflik-konflik etis yang dihadapi pejabat negara muncul dari dua ciri umum jabatan pemerintah, yaitu sifat representasional dan organisasionalnya. Para pejabat bertindak untuk publik, dan mereka bertindak dengan orang lain. Ciri pertama melahirkan konflik antar prinsip-prinsip tindakan, dan ciri yang kedua melahirkan konflik antara prinsip-prinsip tanggung jawab. Thomson 2002 juga mengatakan bahwa privasi memiliki dua jenis nilai bagi individu. Yang pertama adalah instrumental. Privasi menyumbang kebebasan dengan memastikan bahwa para individu dapat ikut bergabung dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang bebas dari pengamatan, gangguan, dan ancaman. Para pejabat publik membutuhkan perlindungan, bahkan terkadang lebih dari warga negara biasa, karena privasi mereka dilanggar sorotan publik menjadi lebih besar. Yang kedua, intrinsik. Privasi dibenarkan sekalipun tidak ada konsekuensi yang dapat merugikan, misal kehilangan jabatan. Karena banyak pejabat pemerintah hidup dalam sorotan publisitas, maka saat-saat mereka sendirian dan bersama keluarga serta sahabat merupakan saat-saat yang indah dan memerlukan perlindungan khusus. Para birokrat dalam menjalankan tugas kepemimpinannya setidaknya dapat dilihat dari 3 gaya kepemimpinan menurut Kumorotomo tahun 2014. Gaya kepemimpinan tersebut meliputi gaya otoriter yang biasanya dilakukan oleh pemimpin yang lebih mementingkan wewenang dan pengambilan keputusan yang cepat dan pasti. Yang kedua, ada gaya demokratis. Pemimpin yang demokratis lebih lunak dalam memandang kekuasaan. Dia mengambil keputusan berdasarkan pendapat-pendapat dari bawahan, suara terbanyak, atau merujuk kepada peraturan-peraturan yang ada, di samping pertimbangan-pertimbangannya sendiri. Dan yang terakhir ada gaya bebas. Model kepemimpinan ini seolah-olah menyerahkan proses pelaksanaan kebijakan pada bawahan. Pemimpin yang bebas tidak terlalu banyak memiliki pendapat sendiri dan lebih banyak berfungsi sebagai koordinator. Lalu kita masuk ke bagian C, yaitu peran etika dalam pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan dari suatu keadaan tertentu ke arah keadaan lain yang lebih baik, menurut Kumorotomo tahun 2014. Dalam proses tersebut, administrator diharapkan memiliki komitmen terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Kemudian, para administrator yang terlibat langsung dalam perencanaan maupun operasionalisasi program-program pembangunan diharuskan
untuk selalu mempertimbangkan nilai-nilai wajib yang dianut dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan mereka. Untuk itu, ada beberapa poin yang mesti diperhatikan dalam melihat etika pembangunan. Yang pertama adalah poin kebebasan. Kebebasan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat. Kebebasan mengeluarkan pendapat perlu dijamin dengan pertimbangan. Di samping untuk melindungi hak-hak asasi, ia juga dapat dijadikan sumber masukan bagi pemerintah supaya bisa mengetahui kelemahannya. Yang kedua ada kebebasan pers. Kontrol sosial dan tanggung jawab sosial hanya dapat berjalan baik jika dalam masyarakat terdapat kebebasan pers. Selanjutnya yang ketiga ada kebebasan berserikat. Kebebasan berserikat yaitu perlindungan terhadap kebebasan berserikat atau berkumpul merupakan upaya menuju sistem politik yang demokratis. Rakyat memiliki hak untuk menyelenggarakan rapat, melaksanakan pertemuan-pertemuan, atau bahkan membentuk berbagai kelompok sosial. Dan yang terakhir adalah kebebasan beragama. Keyakinan spiritual yang muncul dari ketaatan kepada agama akan dapat menjadi motor pembangunan yang dapat diandalkan, sementara nilai-nilai moral pembangunan itu sendiri tidak akan pernah dilupakan. Poin selanjutnya ada persamaan. Hal yang pertama sekali harus ditegakkan oleh pemerintah adalah persamaan di depan hukum, atau equality before the law. Persamaan selanjutnya adalah terkait kesempatan, equality of opportunity, bagi seluruh lapisan masyarakat. Terkait dengan kesempatan, birokrasi negara harus melakukan intervensi kepada pihak yang lemah, seperti orang miskin, kurang pendidikan, difabel, atau kaum minoritas, agar memperoleh kesempatan yang sama dengan yang lain, sehingga mereka tidak terpinggirkan atau tersingkirkan oleh kelompok-kelompok yang secara finansial, pendidikan, fisik sangat kuat. Poin selanjutnya ada demokrasi dan partisipasi. Persoalan-persoalan etika pembangunan muncul karena ternyata metode membangun yang diterapkan oleh penguasa tidak cocok dengan kehendak rakyat. Demokratisasi dimaksudkan agar cara-cara ditempuh melaksanakan pembangunan itu sesuai dengan keinginan rakyat, sehingga apapun hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati bersama. Dan poin yang terakhir sekaligus materi penutup untuk kesempatan kali ini adalah keadilan sosial dan pemerataan. Masalah keadilan sosial muncul karena adanya kenyataan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomis ternyata hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Bicara keadilan tidak hanya menyangkut individu, tapi juga mencakup struktur politik masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya, untuk mencapai keadilan sosial, maka kita harus merubah struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga kondusif bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Pemerataan hendaknya senantiasa dianut bagi aparat yang memprakarsai, merencanakan, dan melaksanakan proyek-proyek sampai ke hal-hal yang bersifat teknis. Pengalaman menunjukkan bahwa akselerasi pembangunan yang tak terkendali seringkali mengabaikan pemerataan hasil-hasilnya. Sekian. So, cukup sekian materi yang telah aku paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada materi yang kurang lengkap, kurang jelas, karena di sini kita sama-sama belajar. Okay? Before we are close this one, don't forget to like, comment, and subscribe. I don't know where is the subscribe button here. So, ya pokoknya itu. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe for this channel, karena itu akan sangat membantu. Terus kalau misalkan kalian juga merasa terhibur
enjoy, terus juga kalian merasa mendapatkan ilmu dan pencerahan yang baru, kalian juga bisa share video ini ke seluruh anggota keluarga kalian, ke teman-teman kalian semuanya untuk membantu views tentunya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.